Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi, NIM 190441175 dari kelas 6 gabungan 1 jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih materi-materi yang dipelajari dalam keamanan jaringan. Pertama, keamanan jaringan. Dalam menjaga keamanan jaringan diterapkan konsep atau hukum dasar yang biasa disebut dengan CEI, yang merupakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, di mana kerahasiaan itu adalah setara dengan privasi. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang memiliki akses adalah orang yang tepat. Kedua, integritas. Integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah, dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Ketiga, ketersediaan, di mana ketersediaan atau availability adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua perangkat keras. Selanjutnya di sini ada firewall. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme yang berfungsi: 1. Memblok lalu lintas, 2. Mengizinkan lalu lintas jaringan. Adapun keuntungan firewall: 1. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya traffic internet pada suatu jaringan. Kedua, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Yang ketiga di sini ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah jaringan pribadi maya sama dengan jaringan private network pada umumnya, di mana suatu jaringan komputer atau suatu lembaga perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Adapun cara membentuk VPN, yang pertama adalah tunneling, di mana tunneling itu suatu lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari satu grup ke grup yang lain atau perusahaan. Yang kedua, firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Selanjutnya, autentifikasi jaringan. Autentifikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan autentifikasi suatu jaringan yaitu: 1. Metode autentifikasi, 2. Faktor autentifikasi, dan ketiga, CAPTCHA. Selanjutnya ada virus jaringan. Virus jaringan adalah suatu program komputer yang menduplikasi atau menggandakan diri dengan menyisipkan atau salinan dirinya ke dalam media penyimpanan atau dokumen, serta ke dalam jaringan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut. Adapun cara mencegah virus di dalam jaringan: 1. Membuat orang paham terhadap apa resiko virus itu. Kedua, menginstal dan mengupdate secara reguler program antivirus. 3. Selalu gunakan firewall.
Dan yang keempat, selalu backup data secara regular. Terakhir ada spyware. Spyware adalah aplikasi yang membocorkan data, informasi, kebiasaan, atau perilaku pengguna dalam menggunakan komputer ke pihak luar tanpa kita sadari. Biasanya digunakan oleh pihak pemasangan iklan. Spyware merupakan suatu program yang tidak merusak data tapi berusaha untuk mengambil informasi tentang aktivitas user secara diam-diam. Misalnya informasi mengenai password, seperti password bank, akun, dan lain-lain. Ada dua macam spyware, yaitu adware dan yang kedua malware. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.